ini ada pertanyaan pertama yang sebenarnya sudah ditanyakan oleh banyak pihak. Kalau Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, Pak Purbaya tadi juga sudah kita dengarkan sama-sama, tahun depan 6%. Nah, kira-kira bagaimana memastikan 6% ini bisa terjadi di 2026? Kalau di APBN kan anggaran APBN tahun depan kan 5,4% tumbuhnya. Kalau menurut saya kurang 5,4, harusnya ke arah 8% secara bertahap. Kalau kita mau ke 8 ya tahun depan harus 6%, tahun depannya lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Jadi yang saya targetkan adalah menghidupkan kembali mesin-mesin ekonomi yang kemarin nganggur. Kalau zamannya Pak SBY, sektor swasta. Swastanya ini pemerintah agak nganggur, zaman Jokowi. Udah tahu ya, kalau gitu silakan jawab. Jangan dong Pak. Zamannya Pak Jokowi kebalikan. Zamannya Pak Prabowo sebetulnya di awal itu ada upaya-upaya untuk menghidupkan dua-duanya. Ya. Tapi karena pemerintahnya masih baru, pada awal-awal sempat dua-duanya berhenti. Jadi sekarang kita hidupkan dua-duanya, coba hidupkan dua-duanya kan udah mulai kelihatan nih. Tahun keempat ekonominya mulai bergairah sedikit kan sampai kampung-kampung tuh kalau saya lihat tuh. Saya terkenal sampai ke tukang sayur. Di sini juga terkenal, Pak. Terkenal juga ya. Jadi mereka pikir kita membawa perubahan yang baik. Tapi ya, kalau kita jalankan kebijakan fiskal dengan betul, dengan langkah-langkah yang sudah dijabarkan oleh Pak Prabowo, MBG, sekolah, rakyat, dan lain-lain, itu akan menjalankan mesin fiskal dengan baik sekaligus menjaga pemerataan di masyarakat kita. Yang saya pastikan sekarang mesin swastanya jalan dan sedang kita coba untuk jalankan. Jadi kira-kira kalau untuk menjalankan mesin swasta ini per bulan apa Pak? Mereka ini bisa bergerak masif lebih cepat dari yang tentunya Pak Purbaya harapkan lah. Oh sekarang harusnya udah mulai jalan tapi belum semasif yang saya harapkan. Ketika saya injek uang 200 triliun ke sistem perbankan, itu kan bukan menjalankan pemerintahan, program pemerintah udah jalan. Tapi saya harapkan uang tadi masuk ke sektor swasta, dan kelihatannya udah mulai jalan sebagian, tapi belum penuh, karena emang biasanya dampak kebijakan seperti itu 3 bulan 4 bulan baru kelihatan. Akhirnya akhir tahun ini maupun awal tahun depan akan lebih kelihatan lagi. Itu tentu yang diharapkan kita bersama. Tapi Pak Purbaya, kita coba melihat ataupun membaca dari masyarakat awam yang mudah dan sederhana. Ini ada asumsi makroekonomi 2026 di layar. Pertumbuhan ekonomi 5,4%, rupiah USD 16.500 dan juga inflasi 2,5%. Dan ada juga harga minyak acuan atau ICP ini USD $70 per barel. Ini kalau dicerna dari bahasa awam yang mudah dicerna masyarakat, maksudnya bagaimana? Peluangnya bagaimana nih Pak Pur? Untuk masyarakat awam nggak ada yang ngerti ini semua. Saya yakin. Yang mereka ingin lihat adalah jualan laku, toko-toko penuh, pasar-pasar tradisional makin jalan lagi, masih mulai berjalan lagi. Terus cari kerja gampang. 5,4 ini kalau kejadian akan lebih bagus dibanding kemarin-kemarin cari kerjanya. Anda lihat sekarang kan triwulan keempat tahun ini, Oktober sampai Desember sekarang, kelihatan kan mulai bergerak ekonominya. Kira-kira tahun depan akan seperti itu dan lebih lagi. Jadi masyarakat akan lebih ceria lagi. Yang penting. Kita berikan tepuk tangan dong. Jadi saya sepakat dengan Pak Purbaya, mungkin kalau masyarakat awam kurang tidak semuanya ya, bukan kurang, tidak semuanya bisa mencerna ekonomi dengan baik. Tapi ketika indikasinya atau indikatornya adalah mencari pekerjaan gampang, beli makanan mudah, itu bisa dijadikan indikator ya Pak Purbaya? Ya, itu kalau lihat inflasi 2,5% artinya harga ayam naiknya nggak tinggi-tinggi amat, beras naiknya mungkin nggak naik. Harga daging juga nggak naik, itu kira-kira belanja gampang kira-kira. Dan gaji nggak naik pun masih cukup untuk belanja bulanan atau harian. Pak, jangan ngomong di sini, ada Pak bos saya. Naik, kita kan harapannya naik gaji. Ya, kata bos Anda nggak dinaikin gajinya. Izin Pak Lili. Kalau kita bicara ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Purbaya. Saya tanya balik, kalau menurut Anda apa angka itu? Nah itu dia Pak, kebetulan saya lahir dari masyarakat kuliahnya hukum Pak, tuh kan udah gelagapan kan, belum diiniin. Tapi yang menjadi konsen kita adalah lahan pekerjaan. Lahan pekerjaan, uang belanja cukup, harga, dan itu lain sebagainya.
Kalau orang berpendidikan seperti Anda kan gampang cari kerjaan sebetulnya. Angka 5,4% itu nggak cukup untuk menyerap tenaga kerja seluruhnya yang masih memasuki usia kerja. Jadi 5,4 itu nanti masih banyak tuh yang nganggur-nganggur, yang lulusan yang nganggur, yang masuk 18 sampai 20 tahun tuh, yang baru-baru masuk usia kerja masih banyak yang dapat kerjaan. Yang pas adalah 6,7%. 6,7? Kalau 6,7 Anda lebih gampang cari kerja. Teman-teman nanti yang muda-muda yang baru lulus nggak usah pusing-pusing cari kerja. Banyak lapangan kerjaan. Itu utama. Jadi 5,4 itu seperti itu. Maaf Pak Purbaya, kalau 6,7 artinya bukan target tahun depan ya, artinya target termasuk jangka panjang 2 tahun mendatang. Kalau rencananya saya jalan, udah akan kelihatan. Tapi kelihatannya kalau merubah sistem rupanya nggak gampang. Udah saya injek-injek juga jalannya masih pelan, berubahnya masih pelan. Karena mereka nggak ngerti konsep yang ada di belakangnya seperti apa. Mereka cenderung terjebak ke rutinitas. Ini semua di businessman, di pelaku, di konsumen maupun di regulator termasuk pemerintah. Tapi ini sudah dilakukan oleh Pak Menkyu? Bukan saya lakukan, Pak Presiden, saya cuma bantu aja di belakangnya. Tapi kita dorong terus supaya itu jalan terus ke depan. Jadi merubah sistem nggak segampang yang diperkirakan. Tapi kita punya kunci, saya yakin tahun 2026 nanti di atas 5,4% tidak terlalu sulit. Oke, itu cita-cita kita bersama. Bukan cita-cita, itu emang rencana. Oke, jadi pasti ya Pak ya? Oh cita-cita nanti, cita-cita saya kalau udah tua jadi apa? Enggak. Ini rencana tahun depan akan seperti apa. Nah ini selain itu kan kita akan aktifkan sektor swasta bukan dengan uang cukup likuiditas di pasar aja. Kita akan lakukan debottlenecking. Siang ini akan di-launch tuh program debottleneckingnya di mana semua pelaku usaha bisa lapor ke kami. Nanti kami sidangkan setiap minggu sekali. Dan kita akan pastikan berapa sidang selesai, berapa sidang selesai. Jadi itu sekaligus nanti kalau ada peraturan-peraturan yang menghambat, kita akan selesaikan di sana. Kalau sebelumnya kan orang bilang Anda analisa dari kertas lah, gimana ininya, gimana. Kalau dari kertas semuanya sempurna. Kalau saya nanya pejabat-pejabat, gimana kondisi iklim investasi, bagus, ada aturan yang berubah, nggak ada, udah sempurna semua. Tapi kalau kita datang ke lapangan, ke para pelaku bisnis, mereka bilang kusut. Oh, iya. Jadi Bapak juga langsung benar-benar memastikan ya ke pelaku bisnis di lapangan ya? Ya, saya nanti undang mereka ke sana dan saya akan pimpin sidang tuh 1 hari, kan banyak kasus kan. Saya akan alokasikan waktu saya 1 hari jadi semacam hakim lah di sidang-sidang itu biar beres cepat. Kan gampang kalau Menteri Keuangan, kalau ada kementerian yang lain nggak setuju atau nggak ikut, saya potong anggarannya. Mantap. Pak Menkyu, tapi kalau bicara soal arah nanti di 2026, posturnya akan seperti apa sih Pak Menkyu? Postur anggaran, ya kita masih defisit, itu masih 2,68% kan. Pasti mahasiswa protes, oh ngutang terus lu. Saya ajarin begini, ekonomi itu punya siklus bisnis, naik, turun, naik, turun. Kalau kita kemarin baru turun agak lambat gini, kemarin tuh sebetulnya bahaya kondisinya 2025 itu kalau nggak diperbaiki. Kita harus kasih kebijakan yang disebut kebijakan counter cyclical. Kalau turun ya digas, nanti kalau tumbuh lebih cepat lagi, baru kita rem. Tumbuh cepat tuh di atas pertumbuhan potensial, mungkin di atas 6,5% nanti baru kita mulai rem. Atau kalau mau ke 8, kalau infrastruktur sudah siap, kita gas ke 8. Tapi ini adalah konsekuensi dari pengendalian kita terhadap siklus bisnis kita yang kemarin agak melambat. Oke, berarti Pak Menkyu pingin kembali ke 10 tahun yang lalu? Apanya? Kebijakannya, arah ekonominya. Kenapa pengen kembali 10 tahun yang lalu? Kan katanya lebih sukses swastanya, arah ekonominya lebih tumbuh. Dulu juga cuma 6 kan rata-rata, 6 juga nggak sehat. Kita kan perlu 6,7 minimal. 7 minimal? Setelah krisis kita nggak pernah tumbuh di atas 6,5. Jadi walaupun 6 kelihatannya bagus, tidak cukup bagus untuk Indonesia. Kalau Anda puas dengan 5 sampai 6, kita akan terjebak ya di tempat yang disebut middle income trap. Ya gini-gini aja lah. Mau maju, kayaknya mau maju, tapi nggak maju-maju, begitu ada gejolak, jatuh ekonominya. Kita nggak mau gitu, kita ke depan mau paksa Indonesia masuk ke menjadi negara maju dalam waktu 10-15 tahun ke depan. 3 sektor utama yang Pak Menkyu andalkan apa? Manufacturing, apalagi ada pertanian di situ. Manufacturing udah semuanya, sama energi. Manufacturing, pertanian, energi. Itu udah utama besar-besar itu. Energi bisa macam-macam, kegedean sektornya.
Mau yang lebih detail lagi, saya pikir itu cukup. Tapi kan ada sektor-sektor lain, itu juga akan Apa dikembangkan. tuh? Pariwisata mungkin? Oh, pariwisata. Anda suka pariwisata, Anda suka jalan-jalan ya? Pasti Pak. Gini, Healing Pak, healing. kalau ekonominya bagus, orang dalam negeri duitnya banyak, jalan-jalan. Kalau ekonominya bagus, sosial politik stabil, orang luar negeri juga berani datang ke sini. Itu hampir otomatis. Oke. Jadi akan Nanti kalau ekonominya bagus, uang saya juga lebih banyak kan dari pajak segala macam, saya bisa sisihkan buat pariwisata juga. Oke. Jadi fondasinya di situ. Kalau Anda tanya fondasi ya di situ fondasinya. Jadi 3 sektor utama itu yang sedang dikejar terus supaya sektor-sektor lainnya juga bisa tumbuh beriringan seperti itu ya. Sebenarnya utamanya saya adalah fiskal, moneter jalan semua, dan saya perbaiki iklim investasi. Nanti sektor yang tumbuh duluan tergantung keunggulan masing-masing sektornya. Nanti kalau ada yang minta insentif ya saya lihat bagus apa enggak kita kasih. Jadi sebetulnya saya cenderung market base aja. Oke. Saya ciptakan semua keadaan yang baik. Nanti kalau mau berebut aja maju. Nanti kalau yang paling bodoh baru kita injak supaya jalan, kita kasih insentif. Galak juga ya Pak Menkyu. Anda minta semuanya habisnya. Pak Menkyu, kalau tadi kita ngomong 3 sektor utama yang menjadi andalan Pak Menkyu. Saya Sekarang. nggak pernah ngandalin, saya hidupin semuanya. Oke, tepuk tangan boleh sekali lagi. Kita hidupkan semuanya. Saya setuju, saya sepakat. Supaya sejahtera ya Pak. Seperti ngetes pengetahuan ekonomi saya nih. Jangan Pak, saya nggak tahu apa-apa ekonomi. Saya tes balik loh. Jangan Pak, ampun. Boleh break aja Pak nih, jangan. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi 3 sektor usaha, sekarang 3 tantangan terbesar Pak, yang saat ini Pak Menkyu hadapi. Dan mungkinkah 3 tantangan terbesar ini Pak Menkyu menemukan kendala untuk melakukan mitigasinya? Atau lancar aja? Jadi tantangan besar apa ya? Iklim investasi. Ada banyak sektor yang terlibat kan di situ. Terus yang kedua, ketidakpastian global masuk ke situ? global mah ketiga. Oh belum. Baru ini kan dipotong tuh. Yang kedua yaitu sinkronisasi kebijakan fiskal moneter. Yang ketiga baru global. Kenapa untuk saya global ketiga? Kenapa Pak? Karena domestic demand kita menyumbang 90% terhadap perekonomian. Global adalah faktor yang nggak bisa saya kendalikan. Emang saya bisa suruh berhenti, Rusia jangan perang sama Ukraina biar aman. Jadi saya nggak peduli, dan setiap tahun selalu ada ketidakpastian dunia. Setiap awal tahun selalu ada. Jadi kalau kita takut sama itu, ya kalau global uncertainty tinggi kita akan masa depannya suram. Ya selesai kita. Lebih baik kita fokus yang 90% tadi, kita pastikan itu bisa tumbuh dengan baik. Caranya gimana? Ya tadi kebijakan yang menjaga domestic demand dijaga betul, fiskal bagus, moneter bagus, iklim investasi, dan yang kedua saya jaga jangan pasar yang 90% tadi jangan sampai dikuasai oleh barang asing yang ilegal masuk ke sini. Jadi kita pastikan nanti pasar kita sebagian besar dikuasai oleh pemain-pemain dalam negeri. Oke, tepuk tangan. Insentif yang khusus. Dan satu yang pasti ya Pak ya, kalau Pak Purbaya ini akhir-akhir ini selalu yakin dan percaya diri, dan ini juga adalah semangat kita bersama, IHSG-nya meroket terus. Tapi jangan dijawab dulu karena kita mau flying to the moon. Seperti yang Pak Purbaya bilang, tetap bersama kami di Ekonomi Outlook 2026.